Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sekarang giliran saya, Dokter Nevita, dokter anak di rumah sakit kesayangan warga Pontianak, Rumah Sakit Mitra Medika. Sudah tahu kan, yang gedungnya besar banget ya. Hari ini kita akan membahas mengenai serba-serbi ASI dan MPASI yang biasanya ibu-ibu muda atau nekwan-nekwan cantik itu galaunya minta ampun ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai ASI. Seringnya begini, banyak sekali pendapat atau pemikiran yang mengatakan bahwa ASI saya sedikit, terus bayi saya tidak mau meminum ASI, atau bayi saya kayaknya masih lapar. Sebenarnya begini, prinsip ASI itu sebenarnya sudah dibentuk atau diberikan oleh Tuhan itu dari masa hamil. Dari masa hamil sekitar bulan keempat kelima dia mulai dibentuk, tapi masih ditahan di dalam kelenjar payudara. Kemudian seiring dengan usia kehamilan, kelenjar-kelenjar penghasil ASI juga mulai dibentuk lebih banyak. Tahunya bagaimana kalau kelenjar ASI kita atau produksi ASI kita sudah mulai dibentuk? Terjadi perubahan bentuk ukuran payudara. Jadi kalau seorang ibu hamil, terus semakin tua kehamilan ukuran beranya berubah, berarti itu ASI-nya sudah dibentuk. Lahirlah si bayi. Nah, pada waktu lahirnya si bayi, plasenta atau ari-arinya lepas. Nah, di situ rem untuk menahan ASI itu keluar ditarik juga. Jadi seperti mobil matic, begitu remnya kita angkat, dia mobilnya jalan. Nah, sekarang yang untuk ngegasnya apa? Ngegasnya itu adalah isapan si bayi di payudara si ibu, sama ibunya yakin. Kan biasanya kalau ibunya baru lahiran, kita seneng ya, 9 bulan sudah ditunggu-tunggu, lahir. Nah, isapan si bayi dan dekapan si bayi di dada ibunya, itulah gas untuk menyebabkan mengalirnya si ASI yang udah ada di kelenjar payudara ibunya untuk nampak di ujung putingnya. Kok masih sedikit ya? Atau kok kayaknya tidak ada? Sebenarnya ada. Jadi hisapan bayi biarkan aja. Makanya sekarang itu ada inisiasi menyusu dini. Makanya ibu-ibu yang lagi hamil, kalau mau melahirkan, pilihlah rumah sakit yang pro ASI, ya, di mana dia melakukan IMD tidak hanya pada bayi-bayi yang lahir secara normal, juga bayi-bayi yang dilahirkan secara seksio. Itu biasanya kita akan lakukan inisiasi menyusu dini, ya, dengan syarat ibu baik, bayi baik di meja operasi, ya. Nah, salah satunya itu sudah rutin kita lakukan di rumah sakit Mitra Medika. Nah, pada waktu si bayi itu menyusu, ya, menghisap payudara, itu akan keluar hormon-hormon yang menyebabkan ASI akan mengalir dari payudara ibunya ke bayinya. Itu dilanjutkan terus, jangan khawatir. Terus sering juga dibilang begini, tapi payudara saya sakit kalau misalnya disusui oleh si bayi, atau kadang-kadang lecet, ya. Apalagi sekarang ini kan ngetren nih, pumping nih, dari merek A, B, C, D, E, dari harganya yang puluhan ribu sampai jutaan. Sebenarnya selain Allah memberikan bayi untuk kita, dia juga berikan makanan terbaik untuk bayi kita. Dia juga menitipkan alat pompa terbaik untuk melengkapi itu, yaitu ini, tangan kita juga, ya. Itu bisa dipelajari dan sebenarnya sangat relatif mudah sekali, ya. Terus ternyata kalau zaman kita kuliah kan suka dibilang ini, posisi menentukan prestasi. Sama juga, sebelah kanan, sebelah kiri siapa yang bisa kita contek, itu juga menentukan prestasi kita. Jadi nanti ibu-ibu bisa tanya kanan dan kiri, tapi siapa yang mengerti mengenai posisi, terus kemudian betulkan posisi. Karena apa? Perlekatan dan peletakan itu juga merupakan salah satu poin penting untuk keberhasilan menyusui. Karena apa? Bayi tidak menyusu pada puting, ya. Jadi apapun bentuk puting ibu, mau datar, mau besar, mau ke dalam, asal kita tahu teknik memasukkan payudara itu ke mulut bayinya, semua ibu-ibu bisa menyusui. Yang harus kita camkan apa? Kita sudah dititipkan seorang bayi, berarti tidak ada cerita
tidak akan bisa kita menyusui. Memang tingkat kesulitannya akan berbeda-beda, tetapi yakinlah bahwa bisa menyusui. Terus kadang-kadang kita suka bilang begini juga, tapi ASI saya encer dok, tapi ASI saya cair. ASI memang cair ibu-ibu, kalau beku itu es batu. Jadi gini, ASI kita kalau pada awal-awal ya, pada awal-awal yang suka kita bilang kolostrum, itu kandungan imunoglobulinnya tinggi dan itu bagus sekali untuk si bayi. Itu ada yang waktu keluar dia sudah putih, ada juga yang berwarna kuning keemasan yang kita bilang cairan emas, ada juga yang bening seperti putih telur. Jadi pada waktu kita sentuhkan di tangan dia seperti lem, ya. Itu semua kolostrum tetap terbaik untuk bayi kita. Ya, jadi kita jangan membandingkan ASI pertamanya teman saya kok kuning ya dok, ASInya sepupu saya kok bagus ya, kok saya bening gitu loh. Itu tetap sama, jangan khawatir ya, jangan khawatir, tetap sama. Karena apa? Semua ASI yang dihasilkan oleh seorang ibu selalu terbaik untuk bayinya, ya. Jadi kita jangan bandingkan kanan dan kiri, karena mempunyai bayi, menyusui itu merupakan suatu skenario sempurna. Kita udah jangan merusak itu semua, ya. Terus semakin besar si bayi, biasanya si ibu juga kalau udah melihat ASInya keluar, dia biasanya suka percaya dirinya naik sekali kan. Tapi kadang-kadang biasa nih netizen kan banyak ya, di menyusui juga netizen turut mengganggu. ASImu kok bening ya? Nah, ibu-ibu mesti tahu bahwa ASI kita itu ada dua macam. ASI awal dan ASI akhir. Mungkin bisa dilihat gambarnya. ASI awal dan ASI akhir, biar para mama-mama muda tidak stres melihat ASInya yang bening ya. Nanti kita lihat ASI awal sama ASI akhir. Nah, yang kuning sekali kan ini kita lihat ya, ini dari ASI yang sama, dari ASI seorang ibu yang sama. Yang sebelah kiri, kalau di sana lihatnya sebelah kiri apa sebelah kanan? Saya enggak tahu ini. Yang sebelah kiri agak bening ya, seperti air cucian beras. Nah, itu yang suka dibilang, wah ASImu jelek ya. Nah, begitu ASImu jelek, seorang ibu kadang-kadang stres. Padahal stresnya seorang ibu itu menghambat keluarnya ASI. Jadi seorang ibu yang menyusui, dia harus tenang, bahagia, ya. Karena apa? Dia menyusui seorang bayi yang mungkin doanya untuk mendapat bayi itu sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, kenapa sih ASI bening? Karena itu yang kita sebut dengan ASI awal. Mengandung protein sangat tinggi dan mengandung air sangat tinggi. Dan itu merupakan jawaban kenapa sih kalau anak ASI kita tidak perlu lagi memberikan air putih atau cairan lain. Karena apa? Tegukan pertama sampai tegukan terakhir seorang bayi yang minum ASI itu selalu berubah, selalu dinamis. Awalnya dia air banyak, semakin ke sini kita akan lihat ASInya akan semakin putih, yang orang suka bilang, wah bagus ya ASInya kental. Itu lemaknya mulai meningkat tajam, ya. Jadi kalau ASI awal kandungan protein dan cairan lebih tinggi, ASI akhir lemaknya lebih tinggi. Nah, lemak yang lebih tinggi ini yang menjadi yang bertanggung jawab untuk kenaikan berat badan bayi. Makanya kenapa kita selalu menyarankan kalau menyusui seorang bayi, selesaikanlah sampai satu payudara itu kosong. Taunya kosong bagaimana dok? Taunya kosong kadang-kadang kalau si bayinya memang sudah kenyang sekali, dia akan lepas sendiri terus tertidur. Atau kita merasa sangat ringan. Terus kalau misalnya bayinya tidur, yang kita lakukan bagaimana dong? Nah, kalau misalnya dia udah tidur, kita boleh untuk memerah payudara yang barusan diminumkan oleh si bayi. Mungkin kita akan mendapatkan kira-kira hanya 5 atau 10 cc atau 15 cc, itu tidak apa-apa, ya. Kalau bisa suapkan lagi ke si bayi. Biasanya itu akan membantu kenaikan berat badannya sangat top, sangat keren sekali, ya. Nah, setelah itu kita akan memerah juga payudara yang di satunya lagi. Untuk apa?
Untuk simpanan bisa, sama satu lagi apa? Mempertahankan produksi payudara kanan dan kiri tetap sama, sehingga tidak yang satu lebih sedikit, yang satu banyak ya. Karena ASI akan lebih banyak produksinya pada payudara yang lebih sering dikeluarkan atau lebih sering disusukan. Terus kalau sekarang kan banyak juga tuh, kalau saya pumping dok, kalau saya menyusui, tapi sulit karena saya bekerja ya. Sekarang banyak sekali pilihan-pilihan untuk tetap memberikan ASI. Tapi tetap usahakanlah memberikan ASI langsung kepada bayinya apabila kita ada di rumah ya. Karena apa? Direct breastfeeding yang kerennya tuh suka ibu-ibu suka bikin singkatan ya. Kadang-kadang saya juga tidak tahu di singkatan ibu-ibu cantiknya apa gitu. DBF, direct breastfeeding, itu sebenarnya kita memberikan suatu pohon kehidupan. Ya, karena pada waktu kita menyusu pada si bayi, posisi seperti ini, tatapan mata si bayi dengan tatapan mata ibu sekitar 30 cm, disitulah dia bisa memandang. Oh, ini muka ibu saya yang suaranya selalu saya dengar pada waktu saya di dalam perut. Oh, ini denyut jantung ibu saya yang membuat saya selalu tenang. Oh, ini bau ibu saya yang saya hafal karena mirip sekali seperti pada waktu saya di dalam rahim ya. Sehingga apa? Hisapan si bayi akan berbeda setiap waktu. Misal, kalau ibunya ternyata lagi demam atau pilek, ibunya wajib nih menyusui pakai masker. Masker saya miring ya. Ini saya benerin bentar. Nah, misalnya ibunya pilek atau demam, ASI ibu akan memberikan komposisi yang mengandung zat untuk melindungi si bayi supaya tidak terkena. Ya, bagaimana kalau misalnya ternyata bayinya lagi batuk atau pilek, lagi tidak enak badan? Ternyata hisapan bayi yang melalui mulutnya itu, air ludahnya, itu akan memberikan respon juga ke payudara ibunya. Bu, coba keluarkan ASI yang mengandung obat-obatan atau mengandung zat untuk kesehatan saya. Tapi bukan berarti begini ya ibu-ibu, misalnya bayinya sakit, dibawa ke dokter terus dikasih obat kan, yang minum tetap bayi, bukan ibunya ya. Tapi sebenarnya untuk balita, obat terbaik itu kalau yang sakitnya ringan ya, sakitnya ringan seperti misalnya hanya demam, atau misalnya dia tumbuh gigi, atau batuk pilek ringan biasa, itu berilah dia ASI sesering mungkin ya. Nah sekarang bagaimana kalau ternyata pada waktu bayi yang diberi ASI, kita juga jangan lengah. Yang harus kita lakukan apa? Seperti materi yang minggu lalu mengenai tumbuh kembang, kita harus monitor berat badannya, ya, harus monitor berat badannya. Karena apa? Kadang-kadang waktu kita menyusui bayi, ternyata si bayi lebih suka mentil, ngempeng. Jadi ini udah minum sampai 1 jam dok, ini udah minum sampai 2 jam dok, saya sampai tidak bisa bergerak. Kok bayinya berat badannya nggak bagus ya, naiknya cuma se-on 2 on. Jangan-jangan ASI saya nggak bagus. Selalu ASI disalahkan ya. Nah kita lihat juga, misalnya 1 bulan ini naiknya 8 on, top. Tapi dari 1 bulan ke 2 bulan pada waktu kita template ke buku KMS, makanya semua ibu-ibu yang masih mempunyai bayi anak balita harus wajib mempunyai ya buku tumbuh kembang. Mau pakai yang pink, buku pink yang di puskesmas itu buku paling top ya, atau download aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak. Nah, di situ kita bisa memasukkan data berat badan terhadap usia, tinggi badan terhadap usia, tinggi badan terhadap berat badan, dan lingkar kepala ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu beratnya naik enggak, sesuai enggak, tinggi badannya supaya tidak stunting, oh tidak, karena bagus, lingkar kepala juga bagus ya. Terus karena kalau misalnya kita sudah tahu si bayi, si anak kita berada pada posisi normal, ini anak normal, mau teman-teman mengatakan anakmu kok kurus ya, kayaknya perlu tambahan formula, oh anak ASI ya, oh pantes kurus kering. Kita sebagai ibu tahu di mana berdirinya anak kita. Karena apa? Kita mempunyai grafik tumbuh kembangnya. Begitu kita lihat tumbuh kembangnya oke kok, dia masih di range normal, tingginya juga oke. Jangan-jangan teman yang memberi komentar, yang mempunyai seorang anak yang kayaknya wow ya, cabi ini,
dia sedang menuju ke arah gizi buruk. Karena apa? Sekarang kalau kita melihat balita-balita dengan yang gendut atau kan suka ya, tapi hati-hati, kita harus template juga si anak tersebut di kurva tumbuh kembang. Karena apa? Jangan sampai kita mendorongnya ke anak yang kegendutan. Karena anak kegendutan dengan anak yang kurus itu berada di satu kelompok, yaitu kelompok gizi kurang. Ya, tapi kita harus bikin anak kita berada pada kelompok normal. Itu bisa kita lihat dari kurva tumbuh kembang. Sekarang yang sering juga dikeluhkan seorang ibu biasanya begini, tapi bayi saya kalau misalnya nenek sama saya tidur pelor gitu kan, atau setiap habis nenek kok langsung pup gitu. Pada anak-anak yang bayi ya, atau terutama pada minum ASI itu mempunyai efek untuk membersihkan usus. Jadi kadang-kadang di awal-awal kehidupannya dia bisa pup, bisa 5, bisa 6, tapi kita lihat bentuknya, jadi bentuknya basah, terus ada berintil-berintil seperti biji jagung atau biji cabai. Itu namanya betul. Terus warnanya kuning cerah ya. Kadang-kadang warna hijau. Ini kenapa ya dok kalau warna hijau? Tidak ada masalah ya Bu warna hijau. Biasanya kalau warna hijau hanya apa? ASI akhir belum terlalu banyak diminum oleh si dedek bayi. Jadi yang kita harus hati-hati apa? Kalau BAB-nya berwarna seperti dinding di belakang saya itu warna putih, itu tidak boleh terjadi ya. Begitu kita menemukan pup si bayi berwarna putih, itu segera ke dokter karena itu harus segera dicari penyebabnya apa ya. Nah sekarang misalnya terus juga sering tuh pada ibu-ibu yang baru sering mengeluhkan putingnya lecet atau pecah. Sebenarnya permasalahan itu hanya di posisi ya, karena apa? Karena si bayi menyusu pada puting. Harusnya bayi menyusu pada yang hitam-hitam itu, yang areola. Kalau disitulah letaknya gudangnya ASI, sehingga pada waktu dia di situ memerah, mulut bayi itu kalau dia menghisap di payudara ibunya dia dengan menggunakan teknik memerah ya. Itu tidak akan terjadi luka, tapi ASI yang keluar juga akan maksimal. Tapi kalau dia menghisap pada puting, itu yang menyebabkan puting payudara ibu-ibu itu sering merekah. Sekarang kan banyak sekali kita temukan botol-botol yang lucu-lucu ya ibu-ibu ya. Ada yang bulat, ada yang segitiga, yang harganya juga wow 300, dan promonya juga dia bilang minumkanlah bayi dengan menggunakan botol ini mirip sekali dengan payudara. Tapi setiap ibu-ibu yang saya tanya, sebenarnya saya nanya bapak-bapak loh, Pak mau Pak botol ini untuk Bapak, ibunya saya simpen sama saya 1 bulan, bapak-bapak enggak mau, karena memang tidak ada satupun botol yang bisa menggantikan payudara seorang ibu ya. Mau apapun bentuk botolnya, pada waktu kita berikan pada si bayi, misalnya kita memberikannya dengan ASI pumping, itu sebenarnya si bayi menghisap dengan teknik botol, tetap menghisap dengan teknik menghisap. Itu yang menjadi jawaban kenapa. Loh kok sekarang bayi saya kalau nenen ke saya suka marah, kita suka bilangnya bingung puting. Walaupun ada juga bayi-bayi yang pintar tuh, botol jago, nenen ke ibu juga jago. Kalau ibunya ke kantor dia mampu botol, tapi begitu dia ngeliat muka ibunya, mendengar suara ibunya, botol goodbye ya. Itu hanya selingan saya semata. Jadi itu kenapa kadang-kadang kita melihat bayi yang kita latih dengan dua media, dia akan memilih satu media yang lebih gampang, biasanya botol ya. Jadi tidak ada cerita mau botol mahal, botol yang bentuknya lucu-lucu itu sama seperti payudara seorang ibu. Payudara seorang ibu tidak bisa digantikan. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata si bayi dengan ASI itu ya, nah terus banyak juga yang mengatakan, apa iya dok, bayi dengan ASI itu kurus-kurus. Nanti saya akan kenalkan ke ibu-ibu bayi-bayi yang minum ASI, tapi sebulan bisa naik 2 kilo, bisa naik 1,5 kilo. Jadi tidak ada perbedaan ya. Yang harus kita pastikan apa? Si bayi memang cukup minum ASI ibunya. Cukup ya, cukup dengan teknik yang betul. Taunya teknik yang betul bagaimana? Kita bisa ngelihat dari berat badannya naiknya keren, sesuai dengan kecepatan yang memang seharusnya. Terus kemudian pipisnya juga banyak,
terus BAB-nya juga bagus ya, anaknya tumbuh kembang bagus. Kalau misalnya kita temukan salah satu poin tidak sesuai, kita harus diskusikan ya. Karena seringnya apa? Seringnya yang dituduh utama tuh ASI saya tidak bagus, ASI saya kurang. Setelah kita evaluasi, hanya masalah posisi ya. Biasanya kalau seperti itu, kita akan anjurkan ibunya untuk memerah, terus kemudian memberikan ASI dengan media yang lain ya. Nah, bagaimana kalau ada juga beberapa ibu-ibu yang satu atau lain hal memang produksi ASI-nya setelah kita push mati-matian tetap rendah. Itu kasus tersendiri, kita tidak bisa menyamakan. Yang kita bicarakan ini adalah seorang wanita normal dengan bayi yang normal ya, dengan kondisi yang normal. Memang ada beberapa kondisi seperti itu, tapi itu kita tidak bisa samakan. Nah, sekarang si bayi mulai masuk ke menuju 6 bulan, menuju MPASI yang bikin galau seluruh dunia persilatan. Ya, yang harus kita pastikan apa? Seorang anak ASI, dia harus tumbuh kembangnya bagus. Nah, terus kita lihat, sebenarnya seorang anak itu siap untuk makan. Siap untuk makan itu dia mulai di 4 sampai 6 bulan. Tetapi WHO dan Ikatan Dokter Anak untuk anak Indonesia merekomendasikan di 6 bulan. Kecuali kasus-kasus tertentu ya, kasus-kasus tertentu itu ada syarat-syaratnya di mana kita memulainya di bawah 6 bulan. Tapi kalau misalnya bayinya bagus, berat badannya juga keren, minum ASI-nya juga oke, ibunya juga tidak ada masalah, kita akan mulai dia di 6 bulan karena disitulah letak kesiapan. Tapi kita juga harus lihat pada waktu MPASI. Kenapa sih MPASI harus dimulai di 6 bulan? Karena pada waktu 6 bulan, pada waktu bayi 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu dia hanya dengan ASI saja, kalori yang dia perlukan itu cukup. Ya. Tetapi pada waktu masuk 6 bulan mulai terjadi defisit kalori. Ini nanti saya lihatkan gambarnya. Gambar defisit. Kenapa kita memulainya di usia, nah ini. Ya, ini yang satu lagi, gambar yang satu lagi. Nah, ini. Jadi gambar yang kuning-kuning itu adalah energi yang didapat dari ASI, ya. Jadi sampai usia 5 bulan hanya dengan ASI tok dia masih mampu memenuhi 100% kebutuhan kalori, ya. Tapi kemudian pada waktu masuk 6, 8 sebenarnya udah mulai ada energi gap. Nah, energi gap ini yang harus diisi oleh siapa? Diisi oleh MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi itu jawaban. Kenapa sih harus 6 bulan? Kalau zaman dulu 2 bulan juga dikasih pisang kepok, ya. Nah, betul. Zaman saya masih kecil dan saya termasuk salah satu korban pisang kepok, ya. Itu diberikan dari usia bawah ya. Karena apa? Usus bayi belum terlalu siap untuk mendapat makanan padat. Tetapi kalau pada waktu 6 bulan, secara alam dia sudah siap. Terus secara mekanisme, secara skenario atau yang sudah dibikin oleh Tuhan, di 6 bulan mulai terjadi gap. Ini yang bikin bukan dokter anak, bukan siapa, tapi yang bikin apa? Yang membikin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini suatu keajaiban ya kalau kita melihat ternyata sesuai sekali dengan ilmu yang berkembang sampai saat ini. Di usia 6 bulan dia sudah ada energi gap. Berarti yang harus kita lakukan apa? Memberikan energi tambahan ya. Terus bagaimana dengan zat besi? Nah, kita lihat di grafik zat besi. Nah, ini ya. Ini zat besi yang paling bawah ibu-ibu. Ya, yang besi itu kuning. Jadi zat besi pada bayi, ya, pada bayi dia itu memang diberikan sedikit terus, ya. Zat besi yang dari ASI itu sedikit, ya. Tapi yang sedikit itu dia mampu diserap semuanya. Nah, kalau zat besi yang di susu bukan ASI, dia memang kandungannya lebih tinggi, tetapi proses penyerapannya tidak sesempurna penyerapan pada ASI. Terus kita lihat yang warna pink, ya, pada warna pink,
Jadi seorang bayi yang kita lahirkan, dia sudah mempunyai cadangan besi yang kita wariskan. Jadi kita orang tuanya mewariskan cadangan besi. Makanya kenapa sih ibu hamil sampai repot-repot harus minum vitamin zat besi, terus makanannya harus dijaga. Kenapa? Kita mewariskan, ya, mewariskan cadangan besi untuk si bayi sampai sekitar usia 5 bulan. Ya, sama juga kita juga mewariskan imun kita, terutama penyakit campak ya, itu sampai 9 bulan. Itu yang menjadi jawaban. Kenapa sih campak kita berikan di 9 bulan? Karena masih ada warisan ibu-ibu itu. Makanya anak-anak sekarang kita harus imunisasi. Supaya apa? Bayinya si anak juga mendapat warisan. Nah, warisan besi dianggap sampai usia sekitar 5 bulan. Ya, sedangkan begitu masuk 6 bulan, kebutuhan akan besinya tinggi sekali. Ibu lihat gapnya tuh sampai ini. Nah, makanya itu yang akan menjadi jawaban MPASI apa yang akan kita kasih. Satu, dia mulai gap kalori, terus kemudian dia mulai gap apa? Besi, ya. Belum lagi kalau ternyata si ibunya mewariskan cadangan besi juga sedikit. Makanya kenapa pada bayi-bayi sekarang kita suka sama dokter anaknya, ya, suka dikasih vitamin zat besi ya, apalagi terutama kalau kita sampai melihat klinisnya si anak sudah mengalami kekurangan zat besi. Kita akan masuk ke MPASI ya. Nah, pada waktu berat badan bagus, tumbuh kembang bagus, sekitar usia 6 bulan ya. 6 bulan tuh jangan misalnya gini, dok dia ulang tahun 6 bulan jam 1 malam. Jam 1 malam lah kita bangunkan dia, nak, makan nih nak ya, ini MPASI kau pertama di usia 6 bulan, jangan begitu ya. Jadi sekitar mau 5 bulan, 29 hari, pas jatuhnya hari Minggu, ibunya mau menjadi master chef terbaik buat bayinya, silakan dibuat. Jadi dia sekitar masuk usia 6 bulan, MPASI harus kita berikan ya. Nah, MPASI dengan segala ceritanya. Nah, sekarang supaya ibu-ibu tidak galau, kita akan kasih trik and tipnya ya. MPASI harus tepat waktu. Yang dimaksud dengan tepat waktu apa? Kita lihat si bayinya sudah siap. Taunya dia siap bagaimana? Ibu-ibu bisa lihat si bayinya sudah bisa duduk tegak. Ya, karena apa? Kita memerlukan refleks leher. Jadi kalau bayinya masih ini kayaknya belum siap nih. Ya, tapi kalau dia udah begini, udah tegak, karena dia perlu menelan. Nah, ibu-ibu kan suka lihat ya, bayi-bayi suka masukin tangannya 1, 2, 3, kadang-kadang sampai gitu kan. Sebenarnya itu juga salah satu alam mengatur bayi-bayi untuk mendorong refleks muntahnya ke belakang. Selain fase oral, itu juga ada salah satu fungsi pentingnya apa? Dia mendorong refleks muntah yang tadinya diberi sama Allah di ujung lidah. Tujuannya apa? Kalau dia umur-umur di bawah 6 bulan, sampai dia memakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dimakan, si bayinya akan muntah. Nah, si bayi mempersiapkan diri dengan mendorong refleks muntahnya ke belakang. Ya, makanya ibu-ibu sering lihat kan, pada waktu kita MPASI pertama, 1 suapan bayinya, gitu kan. Nah, baru 1, jangan khawatir ya. Terus itu tepat waktu. Terus adekuat. Ya, adekuat. Ini kita prinsip-prinsip ya, Bu, adekuat. Yang dimaksud adekuat apa? Cukup semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh si bayi. Kita tadi udah lihat kan di usia 6 bulan dia gap di kalori. Terus dia juga akan membutuhkan zat besi yang sangat banyak. Ya. Jadi kalau adekuat apa? Kita harus, ibu-ibu pasti banyak lah mengenal MPASI. Ada yang menu tunggal, ada yang 4 bintang, ada yang 3 bintang, ada sayur dan buah. Jadi ini saya mau pakai yang mana, dok? Gitu. Pakailah yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak atau WHO. Ya, jadi tidak ada yang bintang-bintangan. Nanti kita akan lihat kenapa sih bintang-bintangan nggak boleh, kenapa sih tunggal-tunggal nggak boleh, kenapa sih kole-kole sekarang tidak boleh, kenapa sih pisang sebagai MPASI pertama juga coba ibu pikirkan. Ya, sekarang kita adekuat itu akhirnya apa? Dia harus kandungan yang gap-gap ini harus kita penuhi. Berarti apa? MPASI pertama seorang bayi harus mengandung karbohidrat sebagai sumber kalorinya. Karena apa? Gap kalorinya tinggi sekali. Ya, masih ingat kan gap kalori? Nih, saya keluarkan lagi gambar yang
yang kuning tadi. Nah, ini ya, karena dia ada kekurangan, yang putih itu kekurangannya, berarti kita harus masukkan apa? Karbohidrat sebagai sumber kalorinya. Sekitar berapa? Sekitar 40%. Boleh nggak dok saya pakai beras merah, beras hitam, beras hijau, beras putih? Silakan, asal dia berbentuk karbohidrat silakan. Ya, karena mungkin di Papua makanan pokoknya lain, di Eropa lain, di Indonesia kita masih berpikir bahwa kalau nggak makan nasi belum makan, jadi mirip-mirip saya lah gitu ya. Itu karbohidrat sekitar 40%. Terus kemudian zat besi tadi kan kurang, berarti kita harus masukkan zat besi dengan tinggi. Nah, zat besi sumber utama ada di protein terutama hewan, ya. Protein terutama hewan. Ya, yang paling tinggi itu adalah hati ayam. Hati ayam, terus hati sapi, daging sapi, ya. Memang sumber besi, ibu-ibu pasti kalau yang suka nonton Popeye kan, bayam boleh nggak dok? Bayam ada mengandung zat besi, tapi besi tertinggi dan terbaik yang diserap oleh bayi ada di hewan, ya. Dan selain itu protein hewan selain mengandung besi, dia juga mengandung asam amino esensial. Asam amino esensial itu apa? Asam amino yang diperlukan oleh seorang anak di masa 1000 hari kehidupannya, yang didapat dari makanan luar. Nah, itu yang harus kita kasih. Ya, berarti dia protein hewan. Terus kemudian dia kan perlu energi gapnya tinggi. Apakah cukup nih hanya dari karbohidrat dengan protein? Dia energi yang dia dapat cukup? Ternyata masih kurang, sehingga kita masukkan dia komponen ketiga apa? Lemak tambahan. Nah, karbohidrat, protein, lemak tambahan itu yang kita sebut dengan makronutrisi. Makro artinya nutrisi yang utama, yang besar. Vitamin, mineral, mikronutrisi. Perlu tidak? Perlu juga, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Ya, sampai usia 2 tahun kita sayur dan buah silahkan diberikan, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, masih dalam proses yang kita bilang perkenalan. Tapi yang 3, makronutrisi, karbohidrat, protein, dengan lemak tambahan, itu harus kita berikan. Lemak tambahan, itu dalam bentuk apa sih dok? Ibu di rumah punya apa? Minyak kelapa, silahkan. Minyak kedelai, silahkan. Minyak sawit, monggo. Saya mau pakai butter, hayu. Saya mau pakai zaitun, silahkan. Saya mau pakai mentega, silahkan juga. Cuma mentega asin, jadi nanti kita hati-hati dirasa ya Bu. Tapi boleh. Saya punya pohon kelapa dok di rumah, boleh enggak saya kasih santan? Silahkan. Jadi itu boleh ya. Seberapa banyak kita akan memberikan, karena kalau dia 6-8 kebutuhan kalori yang harus kita naikkan itu sekitar 125 kalori, jadi hanya 2,5 atau setengah sendok kecil bisa langsung kita masukkan ke dalam buburnya. Bisa, minyak itu kita pergunakan untuk menumis. Loh, emang MPASI boleh pakai tumis-tumis dok? Bisa, bahkan dengan satu kata MPASI dia makan sama seperti yang ibu bapaknya makan, yang penting dia mengandung karbohidrat, protein, ya karbohidrat sekitar 40%, proteinnya sekitar 20%, minyaknya bahkan sekitar 40, 35, 40. Asal dia mengandung seperti itu, silahkan. Ya, tidak ada aturan atau tidak ada yang mengatakan bahwa tidak boleh. Ya, bagaimana dengan garam gula dok? Katanya tidak boleh sampai 1 tahun karena takutnya ginjalnya rusak. Ya, kalau ibu kasihnya garamnya 1 sendok makan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita memberikannya hanya untuk menaikkan rasa, silahkan. Ya, kalau bumbu masak yang lain dok, bawang, bawang merah, bawang putih, jahe, silahkan juga. Tidak ada pemantangan. Itu yang disebut dengan adekuat. Ya. Terus kemudian aman. Aman artinya apa? Waktu kita proses penyajiannya harus dilihat, proses penyimpanannya harus dilihat. Proses pemanasan, kadang-kadang kita bikin pagi kan, pagi, siang mau kita panaskan juga harus dilihat, ya harus dilihat. Terus satu lagi yang paling penting di MPASI itu apa?
Responsif. Ini yang sering kita lupakan, responsif. Ibu bisa bayangkan ya, bayangkan diri kita sendiri. Selama ini kita hanya di rumah, terus suatu saat kita harus ke suatu tempat yang sangat asing. Biasanya kita akan mundur, lihat-lihat dulu kan. Sama, bayi-bayi juga di usia 6 bulan MPASI juga seperti itu. Selama ini dia minumnya cuma ASI atau yang minum formula, berarti bentuknya cair. Medianya botol. Tibalah MPASI, dia harus mengenal suatu makanan baru yang bentuknya agak lain, baunya juga kok kayaknya agak-agak menarik ya, atau baunya kok agak asing ya. Dia akan coba pertama. Ada bayi yang begitu coba, saya suka, hap, selesai. Ibunya akan merasa bahagia. Alhamdulillah, foto, jepret, masukkan ke IG. Tapi ada yang baru nyoba satu, mutain, masuk, keluar. Biasanya di titik inilah si ibu akan stres. Ya nak, kenapa sih kau nggak mau makan? Ya, ada beberapa ibu yang kemudian menggunakan teknik sedikit memaksa. Akhirnya apa? Pengalaman makan pertama si anak, dia akan berpikir, makan kok menyeramkan ya buat saya ya. Kalau gitu aku tidak mau makan. Setiap ibunya membawa sendok, dia akan nangis. Setiap sudah membawa piringnya, si anak udah mulai menunjukkan dia tidak terlalu suka. Jadi hati-hati di situ ya. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya makannya keluarkan masuk. Jangan bosan juga, kita akan tetap masukkan. Satu kali dia tidak mau. Karena apa? Kita harus mencobanya sebanyak 15 kali ibu-ibu. Ya, bukan hanya 1 kali, 2 kali kita udah mundur. Ah, dia enggak mau. Udahlah saya kasih susu aja. Kayaknya susu ini lebih mahal. Saya mau beli susu inilah. Kayaknya ini susu menggantikan makanan. Tidak ada. Begitu dia MPASI, dia harus belajar untuk makan makanan yang lumat atau makanan yang tidak cair. Karena apa? 6 bulan sampai 1 tahun atau 6 bulan sampai 2 tahun itu titik krusial. Sebenarnya MPASI adalah suatu proses latihan supaya apa? Anak ini akan mampu makan dengan bagus ke depan, ya. Terus pada MPASI kenapa sih harus 6, 8 dia lumat. 8 sampai 9 dia mulai agak kasar. 9 dia udah mulai nasi tim. 1 tahun dia akan makan nasi kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih dia mengunyah. Supaya apa? Supaya pada waktu 1 tahun dia akan mampu mengunyah, ya, sehingga tidak ada cerita GTM, ngemut atau apa. Itu yang disebut dengan responsif. Kita harus lihat. Terus katanya 30 menit harus selesai dok. Kalau misalnya dia nggak mau, kita mundur. Iya betul, tapi nanti dia lapar dok, nanti dia kurus ya. Itu ketakutan yang kita bangun sendiri, sehingga pada waktu kita memberikan MPASI ke seorang anak, kita udah penuh dengan stres, dengan negatif. Aduh, mau tidak ya, saya baca katanya dia GTM. Nah, bener kan dia GTM. Jadi kita kadang-kadang menyelipkan doa negatif pada waktu kita menyuap pertama pada anak. Selipkan doa positif. Ya, kalau perlu di depan anaknya kita juga mangap. Ini enak loh nak. Coba nih, hap, ya. Mau belepotan kayak apa? Tidak apa-apa. 1 itu. Terus kedua, kenapa harus 30 menit? Karena kalau sudah sampai 40 menit, 1 jam, itu bukan suatu proses belajar. Si anak juga udah bosan. Akhirnya apa? Dia hanya tanpa ekspresi, hap, telan, ya. Ibu jangan khawatir, karena pada waktu 6 sampai 8, MPASI itu masih memegang sekitar 25 atau 30%. 75 sampai sekitar 80 ASI masih memegang peranan. Makanya kenapa kita bilang MPASI awal itu sebenarnya merupakan suatu proses latihan. Seperti ibu-ibu naik sepeda, baru pertama kali belajar sepeda, kan tidak langsung ngebut lepas tangan kan? Mungkin ada yang masuk parit dulu. Nah, itu muntahnya seorang anak. Ya, jadi ibu jangan khawatir. Intinya dalam memberikan MPASI seorang anak, tidak ada kata putus asa dan selalu punya satu kata, saya pasti bisa. Lebih, itu pasti biasanya bisa. Terus kemudian kenapa sih harus 30 menit? Kalau misalnya anak ini tidak mau, kita melatih. Terus biasanya harus ada waktu pagi, siang, sore. Kita waktunya itu harus benar-benar teratur ya Bu ya. Pagi makan. Supaya apa? Kita melatih alarm
lapar dan kenyang si anak. Sehingga kalau dia pagi, dia cium masakan, saya lapar. Karena alarm dia kita latih. Sama juga 30 menit, saya harus kunyah. Kalau enggak, ibu akan bawa, nanti saya lapar. Jadi itu sebenarnya pelatihan. Terus kemudian tidak ada handphone, tidak ada mainan, supaya apa? Supaya itu juga suatu proses pelatihan. Ini saya makan, ya. Nah, ini titik paling susah, ya. Karena apa? Termasuk pada anak saya kadang-kadang lolos juga, ya. Ada mainan banyak, ya. Kalau mainan yang di tempat dia sih silakan. Handphone biasanya. Jadi anaknya sambil lihat handphone dia hap. Sebenarnya itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang mengganggu. Yang memang ada anak yang oke-oke saja, tapi ada beberapa anak yang karena kalau tidak ada handphone dia tidak mau makan. Ya, kadang-kadang akhirnya apa? Kita akan mengeluarkan handphone hanya untuk menyogok dia makan. Itu suatu proses, karena makan adalah suatu proses pembelajaran. Terus rasa bisa kita kenalkan dari usia 6 bulan. Nah, terus kan ditanya ini, dok bagus mana? Saya mau bikin atau saya mau beli atau pabrikan, ya. Itu juga tergantung. Sebenarnya terbaik tetap buatan seorang ibu dengan komposisi yang benar tadi. Tapi satu dan lain hal, dok, saya kayaknya tidak bisa. Waktu saya tidak bisa. Tidak ada pilihan, ibu pakai yang pabrikan. Ya. Tapi kalau ibu mampu membuat dengan komposisi yang baik dan adekuat itu tetap rumahan lebih bagus. Kenapa? Misal, ibu hari ini memasak atau ada makanan yang kita berikan pisang. Si anak akan lihat, kalau kita kasih berangan, oh ibu bawa kuning, rasanya ini saya tahu. Oh ibu hari ini bawa pisang Singapura, bulat-bulat, gendut, ini. Atau oh ibu masak hijau, oh rasanya seperti ini. Tapi kalau kita pabrikan, bubur rasa pisang, si anak hanya tahu pisang, tapi dia tidak tahu ini pisang apa. Itu salah satu. Terus kalau pabrikan biasa tekstur dia terlalu halus, ya terlalu halus, terus rasanya akan itu tok. Tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya ibu yang memasak, kalau ibunya rajin minta ampun, kadang-kadang pagi masak beda, siang masak beda, atau misalnya pagi, siang, sore sama, silakan. Tapi akan berbeda, ya karena hari ini ibu mungkin masak semur, besok masak apa bu? Ketupat, ibu mau kasih ketupat silakan. Ya besok nih yang mulai MPASI-nya besok, ibu mau kasih nasi, terus opor. Silakan, ya itu beda-beda bedanya. Tapi kalau misalnya saya mau ngasih dia kole-kole dok, atau saya kasih pisang aja dok, kan katanya bagus. Bagus mana dengan pabrikan? Oh jelas pabrikan, dia lebih lengkap. Ya, terus dia udah hitung semua. Besinya segini, kalorinya segini. Dan ibu bisa membuatnya itu ya di rumah bisa dan gampang sekali. Sekarang banyak sekali tutorial ya di Instagram atau apa. Tapi ibu harus mencarinya mana? Dari sumber yang betul. Sumbernya mana? Ikatan Dokter Anak Indonesia atau WHO, ya atau AIMI, itu MPASI-nya top banget. Mereka udah hitung dan gampang. Itu. Terus apalagi yang susah kalau pada MPASI? Oh, GTM. Sama Bu, seperti kalau menghadapi anak gerakan tutup mulut itu, ya, tetap intinya apa? Kasihlah lapisan sabar lebih banyak di hati kita gitu. Ini anak lagi menguji kesabaran emaknya ya. Mungkin emaknya harus bergaya seperti apa supaya dia mau membuka mulut. Kadang-kadang dia lihat ada ibu yang bercerita sama saya. Hari ini saya pakai sendok putih, dia enggak mau dok. Saya ganti sendok hijau, dia mau. Tapi besok lagi dia enggak mau, saya ganti sendok biru, dia mau. Jadi si anak juga explore. Ini sendok putih mungkin rasanya lebih enak. Oh ternyata sama, saya enggak mau. Sendok hijau boleh. Ya kalau seperti itu silakan. Jadi tetap memberikan mau apapun halangan yang di depan kita tetap aja. Karena apa? Di suatu saat ibu akan menemukan bahwa wah ternyata yang selama ini saya sakit-sakit tuh yang berakit-akit ke hulu itu sekarang saya oke. Anaknya mau makan, anaknya tidak GTM, anaknya berat badannya bagus. Nah selama MPASI yang kita harus lihat apa? Grafik tumbuh kembang. Ya, dan kita harus tahu 6 bulan sampai 1 tahun target kita berapa sih per bulannya, atau kecepatan tumbuh seorang anak berapa sih. Begitu kita lihat, ini kayaknya anak saya enggak mau makan ini. Tapi kok dilihat di berat badan kok naiknya sesuai dengan itu. Berarti
tetap kalori atau apapun yang ibu berikan berefek pada tumbuh kembangnya. Jadi ibunya nggak usah khawatir. Sama satu lagi, jangan suka melihat kanan dan kiri. Karena apa? Anak yang badannya udah besar, itu perutnya juga besar. Pasti dia mau, ya, lebih suka makan. Terus berapa banyak sih dok kalau misalnya anak saya mau makan? Sama yang ibu-ibu suka tanya tuh begini, berapa cc sih dok air putih yang harus anak saya makan, atau targetnya berapa dok? Kalau kita udah ngomong target, biasanya ibunya stres, anaknya apalagi. Yang punya perut siapa? Si anak kan? Sama seperti kita Bu, kali ini kita kayaknya makanannya enak, saya mau makan banyak, silakan. Hari ini kok makannya enggak enak, ya udahlah males, enggak mau makan, kita enggak mau makan. Anak-anak juga mengalami fluktuasi dalam MPASI-nya ya. Terus misalnya makan, kita akan coba 2 sendok atau 3 sendok. Ternyata karena dia baru belajar, dia hanya mampu 1 sendok, ya enggak apa-apa. Besok kita akan coba lagi 1 sendok. Habis, kita akan naikkan 1 sendok 1/4, sangat sedikit kenaikannya. Habis, besoknya kita akan naikkan. Akhirnya dia akan mampu 2 sendok. Begitu dia mampu 2 sendok, kita akan terus naik. Kalau pada anak MPASI, kita akan terus naik sampai dia mampu sekitar setengah mangkok. Tapi awalnya juga pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya. Karena apa? Kita sudah membuat makanannya itu walaupun sedikit, tapi dengan kalori yang sangat tinggi sekali. Itu intinya. Jangan pernah berputus asa atau memaksa seorang anak. Itu yang kita sebut dengan responsive feeding. Ya. Kok kayaknya susah dok? Susah sekali, susah. Saya sampai berlinang-linang air mata. Ya memang kadang-kadang ada anak yang susah, ada anak yang tidak susah. Terutama misal gini, kita kadang-kadang seorang ibu ya, anaknya makan celemotan kan, aduh males membersihkan itu, enggak apa-apa Bu, celemotan atau apa, anaknya juga kadang-kadang mau makan sendiri, ya di usia yang memang sudah dia pintar makan sendiri, enggak usah disuap. Itu juga termasuk salah satu bagian responsive feeding. Dia akan makan terus, apalagi yang dia anak-anak lebih suka yang berantakan, yang jatuh, daripada yang di piring. Kan kita tahu daerah yang makannya udah kita bersihkan. Itu juga jangan khawatir. Jadi jangan takut anaknya masuk ke dalam cemot-cemot club. Ya, itu karena merupakan suatu proses bagaimana dia mengambil terus memasukkan ke makanan. Ya, mungkin masuk tanya jawab ya. Nah, ini pertanyaan dari Bu Emma. Assalamualaikum dok, apa perlu anak 6 bulan yang mulai MPASI diberikan tambahan zat besi? Seperti banyak sekali ya. Ini sebenarnya nanti dilihat Bu, kalau memang ya, misalnya kita lihat makanannya, kita tidak memberikan yang sumber-sumber zat besi, terus ibu juga melihat nih kayaknya ibu juga kandungan zat besi dalam diri ibu agak-agak kurang, ibu mau kasih silakan, tapi biasanya diskusi dulu dengan dokter anaknya karena akan dihitung. Kita akan pakaikan dosis apa, dosis mempertahankan atau dosis kita menaikkan. Paling bagus kalau ibu bisa ukur kadar besi pada si bayinya. Jadi kita bisa tahu, Bu ini ternyata cukup. Jadi kalaupun ibu MPASI-nya bagus, bikinnya mengandung protein yang mengandung zat besi tinggi, mungkin tidak perlu. Tapi Bu, iya Bu, ini kayaknya kurang sedikit. Jadi kita kasihnya dosisnya segini ya Bu. Diskusikan dengan ini. Tapi kalau ibu tanya boleh enggak? Boleh ya. Terus bagaimana caranya agar anak mau ASIP ya? Soalnya masa cuti kerja hampir habis, anak-anak sama sekali belum mau ASIP pakai botol. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya suka mengasumsikan begini Bu, payudara adalah cinta sejati seorang anak. Terus kita akan mulai melatih dia, nak kau punya selingkuh lah. Nih ibu udah belikan botol cantik-cantik, seksi-seksi, ada bulat, bisa dipencet-pencet gitu kan. Tapi anaknya tidak mau, ya. Kalau memang tidak mau, ibu mau melatih karena dia mau kerja, ibu bisa melatihnya dengan media lain selain botol. Karena biasanya begini, begitu pada waktu dilatih dengan menggunakan ASIP dengan menggunakan botol, suatu saat ibunya akan merasa, nah kok enggak mau sih nenen sama ibu? Karena anaknya lebih memilih itu. Kadang-kadang bila timbul perasaan itu rasanya sakit ibu. Kita biasanya dia nenen sama kita, ibu bisa menatap mata beningnya pada waktu dia kekenyangan, atau kadang-kadang sambil nyusu
jarinya kan kita pegang atau dia memegang jari ibu, kita akan merindukan momen itu. Nah, hati-hati kalau kita melatihnya dengan ASIP, terus kemudian dia bingung, itu akan hilang ya. Kalau memang dia mau bekerja, ibu mau bekerja, meminum ASIP tidak harus dengan botol ya. Ibu bisa menggunakan sekarang gelas-gelas bayi banyak, atau menggunakan sendok bisa. Tapi kalau memang satu dan lain hal, pemberi ASIP di rumah kok kayaknya kita nggak percaya kalau misalnya tidak diberikan dengan botol, takutnya tersedak atau apa. Sebenarnya bayi itu dilatih sebentar aja dia bisa, ibu jangan khawatir ya. Tapi kalau ibu bisa melatihnya tanpa botol ya enggak apa-apa. Karena seringnya begini, bayi kok minum pakai gelas ya, bayi kan ya pakai botol. Itu hanya mindset kita sih Bu. Terus ada yang bertanya, dokter saat hamil 8 bulan boleh nggak konsumsi pelancar ASI ya? Sebenarnya begini, ASI seorang ibu itu udah pasti lancar, sudah pasti lancar ya. Dan biasanya kalau ibu hamil 8 bulan kan suka dikasih tuh vitamin-vitamin sama dokter kandungannya. Sebenarnya itu juga punya efek ya. Karena yang paling penting ibu harus tahu apa? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan ASI seorang ibu itu lancar? Cuma 2. 1, ibu yakin. 2, seringlah menyusui atau mengosongkan payudara pada waktu bayi itu telah dilahirkan. Hanya 2 ya. Tapi saya kalau nggak minum pelancar ASI saya tidak pede. Nah, intinya kan di pede kan. Sedangkan poinnya apa? Ibu percaya diri. Ya, caranya percaya diri bagaimana? Ibu cari ilmu mengenai ASI dan cara memberi ASI ya pada orang yang bisa memberikan informasi dengan benar. Karena banyak yang sudah tahu ya, ilmu ASI itu banyak tahu, tapi kadang-kadang dengan benar menyampaikannya pada seorang ibu itu yang sedikit sulit. Ibu cari orang yang bisa pada waktu lahir ya, jadi pada waktu ibu lahir ibu berada pada suatu tempat yang ibu didukung sekali untuk menyusui, ibu dibantu sekali untuk menyusui pertama kali. Terus kalau misalnya menemukan suatu kesulitan, ibu akan dibantu sampai ibu nyaman untuk menyusui dan percaya diri dengan bahwa oh ternyata saya memang bisa menyusui. Jadi kalau pelancar ASI diminum sebelum ASI itu nggak usah lah ya. Ibu asal yakin aja. Nah sekarang anak saya udah 2 tahun. Bagaimana tipsnya supaya menyapi ya? Sebenarnya begini Bu, menyapi itu kita ada yang kalau zaman dulu kan pakai teknik barbar minta ampun itu. Sekarang kalau misalnya ibu mau menyapi, sapilah dia dengan cinta. Kita suka bilang winning with love. Karena apa? Nenen ibu adalah cintanya dia. Coba lihat, kalau dia nangis, dia diem. Mau tidur atau dia pengen bermanja-manja, pada cuma nyut, selesai. Sekarang ini cintanya dia mau kita lepas. Jadi ibu harus winning with love. Mungkin ada ibu yang mampu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, baru si anak legowo melepaskan ini. Ibu sounding dia tiap malam. Kak atau Bang, ini kan udah besar, kalau nenen udah bisa pakai sendok. Terus ibu omongkan seperti itu ya, dengan sabar. Tapi bagaimana kalau misalnya dia udah di atas 2 tahun, tetap juga winning with love saya belum berhasil. Biarkan saja Bu, ya biarkan saja ya, walaupun memang komposisi ASI yang dia minum tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan dia, tapi apa? Bonding ibu dan anak masih didapat. Ya, cinta dia pada ibu, dia tahu kalau aku lagi sedih, aku lagi apa-apa, nenen ibu kayaknya enak gitu ya. Jadi jangan pernah berputus asa, terus aja winning with love. Caranya seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita berhasil memutuskannya dengan cara-cara yang barbar itu, sekarang banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa perasaan seorang anak yang halus itu sudah kita garis sedikit. Ya, mungkin ada anak yang oke-oke saja, tapi pada satu saat dia akan, loh kok dedek minum, aku kok enggak boleh begitu. Ibu tetap cara melatih anak itu menyapi itu lakukan dengan winning with love, lakukan dengan cinta sampai si anak rela untuk melepas kekasih hati yang di dadah ibu itu untuk minumnya pakai gelas. Terus bagaimana kalau anak usia 4 bulan bingung puting Dok, hanya tidur saja dia mau ASI, tapi kalau siang sadar nggak mau ASI. Ibu tahu nggak kenapa dia tidur mau ASI? Karena dia nggak tahu antara sadar dan tidak sadar, seperti orang mabok kan Bu, itu yang
yang selingkuh di luar kan saya kilaf, saya dalam kondisi setengah sadar. Sama si anak kalau udah bingung puting, kalau dia mau tidur baru dia nggak sadar ini nenen atau itu. Sebenarnya 4 bulan bingung puting biasanya karena dari awal kita sudah melatih dia dengan 2. Satu payudara, satu dengan menggunakan botol. Akhirnya dia bingung puting. Di mana-mana teknik botol itu menghisap jauh lebih gampang daripada teknik menenen karena itu memerah, ya. Dia harus menggerakkan semua otot-otot mulutnya. Supaya dia tidak bingung puting, mau tidak mau ibu harus membuang si selingkuhan tuh, si botol itu, menghapusnya dari pikirannya. Jalan satu-satunya itu. Makanya kenapa kita suka bilang jangan kenalkan dengan botol, karena nanti pada waktu dia bingung puting, dia akan sulit untuk balik. Bagaimana kalau saya mau membalikkan dia ke payudara? Bisa, Bu. Dia umur 4 bulan ya. Berarti kita mungkin memerlukan waktu 2-4 bulan juga untuk mengembalikan si anak pada cinta sejatinya yang udah diambil lari oleh si botol itu. Itu bisa. Caranya apa? Setiap hari selama ada ibu tidak ada cerita botol, ya. Terus kalau ibu mau kasih juga pada waktu dia mulai, jangan nunggu haus sekali, kita bisa memberikannya dengan media lain, gelas, terus selalu dekap dia ke dada. Setiap dia pengen nenen, kita sodorkan payudara. Biasanya 50% dia balik. Hanya dilihat seberapa besar efek dia cinta dengan si botol itu. Masih bisa kalau misalnya ibu mau merebut dia kembali ke payudara, hanya satu kuncinya. Seperti lagu kebangsaan, Bu, kan ini mau 17 Agustus nih kan, maju terus pantang mundur, ya. Terus dok, anak udah mulai MPASI, BB-nya agak naik signifikan seperti waktu BB-nya tidak naik signifikan seperti waktu full ASI, normal kah? Nanti ibu lihat, karena kalau pada waktu ASI 1 bulan pertama dia 8 on, 2 bulan dia 9 on, terus kemudian dia 8 on, terus kemudian 7 on, 6 on. Pada waktu MPASI dia hanya 3 on. Tahu tidak adekuat atau tidak, ibu bisa download aplikasi Primaku sehingga kita bisa ukur kenaikan, karena anak itu kita punya yang namanya kecepatan kenaikan berat badan. Asal dia masih masuk di kecepatan kenaikan berat badan, dia masih normal, ya, walaupun ibu merasa ini kayaknya kenaikannya tidak signifikan, ibu lanjut juga. Sama sambil dilihat kenapa naiknya tidak signifikan. Bisa juga ini kayaknya anaknya lagi giginya mau tumbuh, bisa. Atau ternyata masakan yang saya kasih ke dia tidak cocok dengan seleranya, juga bisa. Segera dievaluasi, jangan tunggu ternyata benar-benar sampai udah jauh ini. Ya, ibu lihat apakah yang tidak signifikannya itu masih masuk dalam kecepatan tumbuh normalnya. Kalau misalnya masih masuk dalam kecepatan tumbuh normalnya, ibu terus aja sambil kita lihat permasalahannya apa. Pelan-pelan segera dikupas. Terus sekarang saya hamil anak kembar 22 minggu, bagi tips bagaimana posisi menyusui bayi kembar. Oh iya, selamat ya Bu. Bayi kembar itu bisa, ibu jangan khawatir. Mau kembar 2, kembar 3, yang ngasih kan Allah kan. Berarti dia juga akan menitipkan ASI untuk 2 anak kembar, ya. Tekniknya bisa macam-macam, ya. Nanti ibu kalau ibu ada waktu bisa ketemu, kita ajarkan teknik menyusui anak kembar. Bisa sekaligus 2, bisa gantian, bisa, ya. Semua posisi sekarang sangat nyaman untuk seorang ibu, mau anak 1, anak 2, anak 3, itu ada. Anak kecil, anaknya gede banget, itu posisinya sudah dipersiapkan. Yang penting apa? Ibu semangat untuk memberikan ASI untuk bayi kembarnya, ya, dan jangan pernah berpikir, waduh, ini saya anaknya kembar 2, jangan-jangan ASI saya tidak cukup. Itu apa? Kita menitipkan suatu pesan negatif melalui angin. Ya, kita harus selalu menitipkan pesan positif. Karena apa? Akan positif juga baliknya ke kita. Terus mau tanya apa nih? Apa salah ya ketika memberi MPASI seperti tipu-tipu?
Dia lebih tertarik sama makanan orang lain, jadi sendok orang lain itu pura-pura mau dimasukkan ke mulut. Jadi tipu-tipu ya, itu sebenarnya teknik, bukan tipu-tipu, itu teknik seorang ibu. Kadang-kadang ini, bayi dikasih makanan dia nggak mau, tapi air putih kok mangap, air putih masuk, dia masuk gitu. Sebenarnya itu salah satu trik, Bu. Nah, kalau misalnya ternyata dia tertarik dengan apa? Dengan makanan orang lain, jangan-jangan bau makanan orang lain itu juga lebih enak menurut dia. Ibu bikin makanan yang untuk dia juga sama seperti yang makanan. Misalnya biasa makanan ayah ibunya kan, ayahnya makan apa sayur asem dengan ikan goreng. Si dedeknya cuma bubur itu terus kan, tidak ada garam, tidak gula. Kok dia lihat ini makanan ayah kayaknya enak, saya mau makan dari sendok ayah. Silakan. Ibu mau EMP ASI 6 bulan dengan sayur asem dan tempe goreng juga boleh, tapi apa teksturnya ya boleh Ibu, itu salah satu teknik sebenarnya. Ada yang ini lagi terus, Dok, bagai udah bingung putingnya, ada pertanyaan lagi? Hanya tidur udah kan, terus ini udah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, atau kalau misalnya ada pertanyaan, ini nanti live streamingnya ada di Facebook ya? Facebook ada, Instagram ada rekamannya? Ada rekamannya. Kalau memang masih ada pertanyaan, kadang-kadang suka pertanyaan itu muncul di belakangan. Pertanyaan selalu muncul di belakangan. Karena kalau di awal itu pendaftaran, kata orang admin. Nah ini, anak saya juga Dok 1 bulan naik 1, wah ASI the best, mantap ya, lanjutkan. Anak saya udah normal, anak saya udah mulai MPASI, BB nggak naik signifikan seperti waktu full ASI, normal sama tadi Bu, dilihat juga, dilihat yang disebut dengan tidak signifikan itu masih sesuai nggak dengan kecepatan tumbuhnya ya, seperti yang diskusi kita yang Dokter Sadi kemarin kan diajarkan mengenai kurva tumbuh kembang. Mungkin nanti ibu-ibu bisa nanti kita akan diskusi lagi, kan kita punya 4 dokter anak ya, 2-nya ganteng-ganteng, terus 2-nya kece-kece, saya ngaku lah di Rumah Sakit Mitra Medika. Bisa masukkan ke IG-nya Rumah Sakit Mitra Medika Sabtu, atau kita mau diskusi tentang ini gitu. Nanti kita akan bikin supaya apa, bisa sharing ke ibu-ibu supaya apa, anak-anak Kalimantan Barat, anak-anak Indonesia menjadi anak yang tumbuh kembangnya bisa terpantau oleh siapa? Terutama oleh ibu-ibunya dulu di rumah, bukan oleh dokter anaknya. Ibu-ibunya kita akan latih menjadi seorang dokter anak di rumah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa untuk misalnya sempat lihat yang waktu dokter Vivi live streaming atau dokter Rosadi live streaming. Oh iya, mau nanya gimana? Masukin aja pertanyaan di IG-nya Rumah Sakit Mitra Medika. Nanti kita akan balas lewat IG-nya ke Ibu juga langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASI is the best. Dadah.